Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Shaka's future. Wife Asha. Calon istri Saka Asha, bab 4, Slapkal. Sedan putih mengkilap milik Greta itu melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan yang tak begitu padat pada siang. Menjelang sore hari ini, suara mesin halus hampir tak terdengar, teredam oleh dentuman bass dan melodi yang memenuhi ruang kabin. Bibir mereka tak hentinya bergerak, mengikuti lirik pada lagu yang tengah diputar. Tak membutuhkan waktu lama, mereka akhirnya sampai pada gerbang yang kokoh dan menjulang tinggi itu, ke lokasi rumah Asha yang memang cukup dekat dengan sekolahan itu. Greta dan Yana berjalan mengikuti langkah sang tuan rumah. Mereka tak ada henti-hentinya berdecak kagum walau ini bukan yang pertama kalinya mereka kesini. Greta juga anak orang kaya, namun rumahnya tak sebesar milik Asha. Bangunan ini menjulang megah dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi. Dinding-dinding kaca besar yang memperlihatkan sebagian interior rumah yang tampak elegan. Rumah berlantai 4 ini bergaya Eropa klasik, mungkin lebih tepatnya mansion untuk sebutan hunian milik Asha ini. Andai gue jadi nyonya di rumah ini, bahkan untuk sekedar lo menghayal pun, gak gue izinin untuk jadi nyonya atau ibu tiri gue Greta. Jadi stop ngehalu, celetuk Asha, melirik sinis Greta yang hendak membayangkan betapa indahnya menjadi ratu di sini. Interaksi keduanya mengundang gelak tawa Yana. Ceka, gak seru nih. Seharusnya lo bahagia Asha mendapat ibu tiri yang masih muda dan cantik seperti gue. Jawab Greta penuh dengan percaya diri. Langkah mereka menuju ruang keluarga yang cukup luas. Terdapat satu buah sofa panjang berbentuk kyal dan karpet permadani tebal dan juga mewah, dilengkapi dengan satu buah televisi yang sangat lebar, layaknya bioskop pribadi. Kehadiran mereka langsung disambut hangat oleh beberapa maid yang berjaga di sana. Selamat datang nona muda dan para sahabatnya. Sapa maid membungkukkan badannya. Bikin minum ya untuk mereka. Tita Asha diangguki oleh maidnya. Ia pun membungkuk lagi dan menarik diri menuju dapur. Gue ke atas mau ganti baju. Lo berdua gimana di sini atau ikut ke atas? Lu di sini aja, gue mau rebahan, jawab Greta, diangguki Yana yang berada di sampingnya. Suasana ruang keluarga kali ini sangat berbeda dari biasanya. Canda tawa menggema di seluruh sudut ruangan. Mereka berceloteh ngalor ngidul dengan pembahasan yang cukup absurd, hingga Seonggo Cicat yang tengah memperhatikan mereka pun menjadi bahan cerita mereka. Di mana Greta paling dominan di sini, terlebih ketika membahas beberapa koleksi cowoknya. Greta duduk bersandar di atas sofa, sedangkan Asha dan Yana tengkurap di atas karpet permadani itu sembari memakan beberapa cemilan yang disediakan maid tadi. Yan, lo gak ada niat untuk deket sama cowok gitu? Pacaran? Celetuk Greta yang masih penasaran kenapa Yana hingga saat ini belum memiliki kekasih. Bukan tidak laki banyak yang mengutarakan perasaan kepada salah satu sahabat Asha ini, namun selalu Yana tolak. Berbeda dengan Greta yang selalu gemar mengoleksi cowok. Tujuan gue cuma satu, sekolah yang benar, supaya dapat beasiswa untuk masuk ke universitas cepat, dapat pekerjaan yang mapan, penghasilannya juga besar, jawab Yana dengan senyum tipisnya. Baiklah, alasan klise tau nggak sih? Enggak semua pacaran itu buruk, Yana. Justru itu bisa membuat lo semangat, termotivasi. Misal nih, selamat pagi sayang, semangat ya sekolahnya. Kan mood banget tuh kalau pagi-pagi dapet chat dari Ayang. Kakak Greta langsung mendapat toyoran di kepala dari Asha. Atau lo jadi pacarnya om-om tajir? Kata Greta dengan semangat. Sugar daddy maksud lo? Tebak Yana, ya semacam itu. Greta cengengesan. Heh, itu mah lo, dia cewek baik-baik, jangan ngajakin dia ke jalan sesat lo itu. Dengusnya malas, Asha mengubah posisinya menjadi duduk bersila menatap Yana dengan serius. Kenapa nggak terima tawanan bokap gue aja sih?
lo nggak harus kerja pati begitu? Beberapa waktu lalu, ayah Asya memang sempat menawarkan untuk menanggung seluruh biaya hidup Yana dan sekolahnya. Namun ia menolaknya. Gue nggak mau hutang budi sama siapapun, Sya. Terima kasih untuk lo berucap udah cari sama gue. Mau berteman sama gue nggak setara dengan kalian? Ujar Yana dengan tercekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Dih, apaan sih kenapa jadi bahas ginian? Kita berdua itu tulus sahabatan sama lo. Udahlah, mending gue chattingan sama Ayang daripada melau-melau gini, gerutu Greta. Langit malam terbentang luas, dihiasi bintang-bintang yang berkelip terang, tanpa awan yang menghalangi pandangan. Bulan purnama bersinar lembut, cahayanya memandikan bumi dalam kilauan perak yang tenang. Pemandangan sekitar terlihat tenang, lampu-lampu rumah di kejauhan tampak redup, seolah menghormati keagungan malam. 3 anak manusia yang sedang dalam masa transisi remaja menuju ke dewasa muda ini tengah berkutat dengan beberapa buku dan gadgetnya. Mereka tengah mengerjakan tugas kelompok dalam pelajaran sejarah di mana besok harus sudah dipresentasikan. Itu bukan hal yang sulit untuk mereka menyelesaikannya karena ketiganya termasuk cewek pintar di sekolah, udah cantik, kaya, pintar, sosok standar cewek milenial sekarang. Sya, HP lo bunyi terus dari tadi, ujar Greta memberitahu Asya. Si empunya pun menoleh dan mengambil ponselnya di atas sofa. Mereka masih berada di ruang keluarga duduk sila di atas karpet. Senyum di bibirnya mengembang ketika membaca nama yang tertera pada layar. Hal itu tak luput dari perhatikan kedua sahabatnya. Asya menekan tombol hijaunya, lalu sedikit merapikan rambut panjangnya yang sedikit berantakan, memposisikan ponselnya tepat di wajah imutnya. Sayang, mataku perih tapi nggak bisa tidur. Derengek sosok di seberang sana. Asya tersenyum, kenapa nggak bisa tidur sih? Jawabnya lembut, menatap cowok di seberang sana yang tengah cemberutnya. Maunya dipokok sama Asya, tapi nggak boleh kesana sama ayam. Jadinya mau slap kal. Saka tengah berguling-guling gelisah layaknya bayi yang sedang menjadi ibunya. Asya menghela nafas, menatap kedua sahabatnya lalu mengkode untuk naik ke atas, diangguki oleh sahabatnya. Pasti si bayi besar minta dikelonin tuh, cibir Greta kepada Asya yang tengah berjalan menaiki tangga yang hendak menuju kamarnya. Sekeras dan seberandal Saka di luaran sana akan tetap menjadi kucing Persia ketika bersama Asya, yang selalu minta dimanja oleh sang tunangan. Begitulah dunia Saka, hanya tentang asanya. Dia tidak akan pernah mengizinkan perempuan lain untuk masuk ke dalam dunianya. Saka sudah jatuh. Sejatuh-jatuhnya mencintai Asya tanpa celah sedikit pun.